Toleransi. Toleransi, betul sekali. Kalau egois itu apa artinya? Egois itu artinya mementingkan diri sendiri. Benar ya. Lanjut, nomor 5. Sikap berikut yang sesuai dengan pengamalan sila kelima. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti yang mana? A. Rela berkorban demi bangsa dan negara. B. Tidak semena-mena terhadap orang lain. C. Menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. D. Mengutamakan musyawarah. Sila kelima. Keadilan ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana? Tidak apa-apa, latihan aja. Mengutamakan. Kalau yang D, mengutamakan musyawarah itu sila keberapa? 4. Sila keempat. Nah, betul. Yang D, sila keempat. Menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Kelima, ya. Kemudian kalau yang A, rela berkorban. Sila ke rela berkorban demi bangsa dan negara. Di sini ada demi bangsa dan negara. Itu adalah sila ketiga, ya. Yang B, tidak semena-mena terhadap orang lain, sila kedua. Betul. Berarti nomor 5 ini jawabannya adalah C. Nomor 6, sikap yang mencerminkan penerapan nilai Pancasila sila keempat. A. Membantu tetangga yang kesusahan. B. Membiasakan diri gemar menabung. C. Menggunakan produk dalam negeri. Atau D. Tidak memaksakan kehendak. Berapa? Yang mana? 4 toh. Sila keempat. Rakyat kehendak gitu loh. Mas Fatan, ayo. Apa? Sila keempat. Sila keempat tuh bunyinya bagaimana? Kelingan ora, Mas Fatan? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti yang mana? Sila keempat itu. Yang D, ya, tidak memaksakan kehendak. Nah, jadi dalam bermusyawarah itu tidak memaksakan kehendak, itu merupakan Pancasila sila keempat. Kemudian yang B, membiasakan diri gemar menabung. Itu adalah sila ke, ada yang tahu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila keberapa itu? 5. 5, betul. Berarti kalau yang B ini membiasakan diri gemar menabung, itu penerapan sila kelima. Lanjut nomor 7. Untuk PPKN memang harus hafal penerapan Pancasila dari sila pertama sampai kelima. Nah, nanti bisa dibaca-baca lagi ya untuk persiapan minggu depan.
Nomor 7. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua. A. Menjalankan ibadah. B. Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. C. Mengutamakan musyawarah. D. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membela negara. Yang mana? B. B. Betul. Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Betul ya. Kalau yang A, sila keberapa ini? Menjalankan ibadah. 1. 1, betul. Ya. Nomor 8, sikap yang seharusnya kita tunjukkan saat bermusyawarah. Berarti sikap yang baik ya. A. Tidak memotong pembicaraan orang lain. B. Memaksakan pendapat. C. Menyetujui apapun yang diusulkan ketua musyawarah. D. Tidak melaksanakan hasil musyawarah. Mana yang harus kita tunjukkan saat musyawarah? Tidak memotong pembicaraan orang lain. Betul sekali ya. Jawabannya adalah A. Kalau yang C, menyetujui apapun yang diusulkan ketua musyawarah itu juga salah ya. Jadi kita tetap harus bisa berpendapat, tapi berpendapatnya dengan sopan. Nomor 9 ada gambar. Ini gambarnya apa ini? Kelihatan di HP kalian? Kelihatan. Gambar apa ini? Seorang anak ngapain itu? Memberi makan ayam. Memberi makan ayam. Berarti penerapan sila Pancasila ke berapa? Memberi makan ayam. Berarti kan kita mencintai makhluk hidup yang lain loh. Nah. Ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Berarti kita itu berbuat baik dengan makhluk hidup yang lain. Nah, yaitu dengan cara memberi makan. Berarti yang ke berapa? Kedua. Nah, kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu maksud dari Pancasila sila kedua itu adalah mencintai makhluk hidup yang lain, yaitu yang kedua. Di sini memberi makan ayam. Lanjut. Nah. Nomor 10 ya. Pak Dedi bersama murid-murid kelas 6 mengunjungi pameran lukisan di sebuah gedung. Pak Dedi dan murid-murid tampak kagum serta memuji keindahan lukisan yang dipamerkan. Sikap yang ditunjukkan Pak Dedi dan murid-murid kelas 6 mencerminkan sila ke. Di sini kata kuncinya adalah memuji keindahan. Yaitu sila ke memuji keindahan. Itu sila kelima ya. Menghargai karya orang lain itu adalah sila kelima. Yaitu dengan memuji, wah lukisannya indah. Misalnya temanmu juga melukis atau membuat hasil karya terus kamu puji, wah hasil karyamu bagus sekali. Nah, itu adalah penerapan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang PPKN tahun lalu itu hanya 10 soal. Nah, ini tentang penerapan sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai kedua, sampai kelima. Nanti kalian bisa dibaca-baca lagi ya untuk PPKN. Materinya yang tema 1 tentang Pancasila. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ini saya ambil-ambil aja ya. Karena ini harus membaca banyak. Yang pertama kalau dalam teks seperti ini, kata kuncinya adalah kalian membaca soalnya dulu.
Jadi baru cari jawabannya di dalam teks. Kalau membaca dulu, terus membaca soal, nanti membaca lagi. Jadi biar menghemat waktu. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang yang nomor 15 ini. 15. Nah, pertanyaannya adalah nomor 15. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor, kalian masih ingat kalimat utama itu terletak di mana? Kalimat utama terletak di mana? Awal, tengah, atau akhir? Atau bisa di mana aja? Kalimat utama ini yang menjadi penggagas utama untuk melanjutkan kalimat-kalimat berikutnya. Di mana kalimat utama itu? Di mana Mas Fatan? Kalimat utama itu biasanya terletak di mana? Di akhir. Oh, di akhir. Berarti di akhir. Boleh. Tapi nek di awal boleh enggak, Mas Fatan? Enggak boleh? Boleh. Nggak boleh. Nek Mbak Ayah boleh. Nek Mas Fatan boleh enggak? Enggak. Oh, enggak boleh. Nah, sekarang Mbak Anjani. Mbak Anjani, kalau kalimat utama boleh enggak terletak di awal paragraf? Boleh. Boleh. Nah, ya betul ya. Gini ya Mas Fatan ya. Kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf dan bisa terletak di akhir paragraf. Nah, pokoknya daerah awal ya akhir. Nah, sekarang untuk paragraf ini terletak di mana? Yuk kita coba cek. Kita baca. Kalimat pertama, pohon kelor dapat menjaga tanah agar tidak longsor dengan sistem akar yang sangat rapat. 2, daunnya selain sebagai sayuran juga berkhasiat untuk menjaga kesehatan. Nah, di sini ada kata daunnya. Daunnya, nah di sini artinya apa? Daunnya milik siapa? Milik pohon kelor. Oh, berarti pasti di kalimat sebelumnya ada penjelasan, berarti ini bukan kalimat utama. Nah, kemudian nomor 3, daun kelor bisa dimanfaatkan sebagai obat penyakit herpes, alergi, dan mata. Oh, di sini daun kelor yang diceritakan. Kemudian nomor 4, pohon kelor sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, ini kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf, yaitu kalimat nomor 4. Kenapa bisa kalimat nomor 4, Bu Guru? Iya, karena di sini ada kata bermanfaat. Bermanfaatnya itu apa saja? Nah, dijelaskan pada kalimat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Manfaatnya, 1, di sini pohon kelor dapat menjaga tanah agar tidak longsor. 2, daunnya sebagai sayuran dan untuk menjaga kesehatan. 3, daun kelor dimanfaatkan sebagai obat penyakit herpes. Nah, ini adalah kalimat nomor 1, 2, dan 3 untuk menjelaskan kalimat yang ini, manfaat bagi manusia. Ini loh yang dimaksud kalimat utama. Di sini paham nggak di sini? Paham. Paham. Oke, lanjut ya. Nomor 16. Untuk membuat kesimpulan sebuah teks atau bacaan, maka kita perlu A, membaca sekilas, B, menyalin dahulu, C, membaca teks dengan seksama, atau D, membaca kalimat terakhir. Ayo, Nek, membaca teks dengan seksama. Betul sekali. Untuk membuat kesimpulan, kita harus membaca teks dengan seksama. Lanjut. Ini panjang ya.
Harus saya ambil saja. Nah, kita masuk ke IPA. Nah, IPA. 21, Anwar akan menanam pohon tebu. Batang pohon tebu yang sudah dipotong-potong, kemudian ditanam di tanah yang telah disiapkan. Anwar menanam pohon tebu dengan cara, batangnya dipotong-potong itu apa? Stek, okulasi, cangkok, atau merunduk? Merunduk. Oh, kalau Mas Fatan merunduk. Kalau cangkok kemarin sudah ya mempraktekkan tahu, berarti pasti ini bukan cangkok. Apa? Stek ya. Nah, kalau batang dipotong-potong terus ditancap keneng tanah itu stek ya. Kemudian 22, jika serbuk sari bunga pohon mangga madu jatuh ke kepala Putih bunga pohon mangga harum manis. Nah, ini sama-sama mangga tetapi beda varietas. Jadi penyerbukan silang. Nah, termasuk penyerbukan silang. Sama-sama mangga tetapi beda varietas. Yang satu madu, yang satu harum manis, berarti dia silang. Kalau penyerbukan sendiri yaitu di satu batang di pohon mangga madu, misalnya kayak gitu. Kalau tetangga masih dalam satu pohon tetapi beda bunga, sama-sama di mangga madu, bedanya itu. Kalau bastar beda pohonnya, misalnya yang satu mangga, yang satu jeruk misalnya, nah itu bastar. Kalau ini silang, sama-sama pohon mangga tetapi beda varietas, berarti itu silang. Kemudian ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan. Bagaimana? A. Mahkota bunga kecil. B. Memiliki serbuk sari yang lengket. C. Serbuk sari ringan, kering, banyak. D. Tidak berbau. Yang mana? Dibantu oleh hewan, misalnya kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu yang bagaimana? Yang B ya, memiliki serbuk sari yang lengket. Karena bisa aja nempel di kakinya, terus nanti si kupu-kupu itu terbang ke pohon yang lain, bunga yang lain. Kalau yang C ini, serbuk sari kering, ringan, dan banyak itu kalau dibantu oleh angin. Ya, dibantu oleh angin. Lanjut. Nah, pernahkah kalian melihat perkembangbiakan seperti ini? Ini hewan ini. Pernah melihat? Pernah melihat? Nah, iya apa? Ini adalah perkembangbiakan hewan yang disebut fragmentasi. Ayo ditulis di buku kalian. Fragmentasi. Yaitu hewan cara berkembangbiakannya dengan potongan-potongan tubuhnya ini akan memunculkan itu individu yang baru. Nah, ini kan dipotong-potong toh. Ini motong-motong sendiri ya, bukan manusia yang memotong, tapi dia memotong sendiri. Nah, ini kepala, badan, ekor. Nah, kan ini potong-potong. Terus kepala ini muncul badannya, ekor muncul kepalanya. Jadilah individu baru. Nah, ini disebut perkembangbiakan fragmentasi. Contohnya apa? Contoh hewannya. Contoh hewannya adalah planaria dan cacing pipih. Fragmentasi itu adalah perkembangbiakan hewan di mana hewan itu memisahkan tubuhnya, kemudian tubuh yang terpisah itu bisa memunculkan bagian tubuh yang lain. Kemudian bisa menjadi individu baru. Contohnya adalah hewan planaria dan cacing pipih. Ya. Lanjut. Kelompok tumbuhan nomor 25 ya. Kelompok tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan spora. Ini adalah A. Lumut, jamur, suplir, dan paku-pakuan.
spora. Ini kalian juga harus hafal ya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ini ya. Kemudian lanjut. Ya, ini kemarin yang kalian praktekkan apa ini perkembangbiakan apa? Menyangkok. Mencangkok. Keuntungannya apa? A. Memiliki akar yang kuat dan cepat berbuah. B. Cepat berbuah dan lebih tahan terhadap hama. C. Cepat berbuah dan memiliki sifat berbeda dengan induknya. D. Cepat berbuah dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Apa? Apa? Jawabannya yang D ini ya, cepat berbuah dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Ini cangkok. 27, hewan yang memiliki persamaan cara berkembang biak. Ini saya dari awal aja. Kadal itu ovovivipar. Ovovivipar itu adalah bertelur sekaligus melahirkan. Kalau tupai, vivipar, yaitu melahirkan. Kalau kelelawar itu juga vivipar, melahirkan. Kalau kura-kura ini bertelur, ya, bertelur, ovipar. Berarti yang sama adalah tupai dan kelelawar. 28, kegiatan manusia yang dapat menyebabkan hewan dan tumbuhan menjadi langka. Lakukan rob. Ini ya yang D ya, melakukan pertanian dengan sistem ladang berpindah. Ya. Lanjut. Nah, ini 29 di sini tempat pelestarian ex situ. Ex situ itu hewan yang dilindungi itu dibawa ke tempat lain. Dibawa ke tempat lain yang lebih baik tempatnya, yaitu adalah A. Ex situ. Tempat pelestarian ex situ adalah A. Kebun binatang. Nah, itu kan hewan-hewan langka itu kan dibuatkan sebuah tempat di luar habitat mereka. Nah, itu disebut ex situ. Jawabannya A, kebun binatang. Nomor 30, akibat perburuan liar, banyak satwa yang terancam punah. Dampak dari peristiwa tersebut apa? Ini sengaja terhindar dari gangguan hewan liar, Keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Betul sekali. D. Keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Nah, itu ya. Kalau sudah selesai ya tahun kemarin itu soalnya 30 dikerjakan di rumah. Nah, kalau besok kurang tahu ya. Pokoknya materinya untuk yang tema 1 ini. Ada PPKN untuk Pancasila, Bahasa Indonesia tentang kesimpulan dan kalimat utama. Kemudian kalau IPA tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, ini pokoknya sudah tahu model soalnya ya. Jadi kalian bisa belajar untuk persiapan minggu depan. Baiklah, ada pertanyaan untuk hari ini? Nanti saya ada soal. Kita lanjut ke IPS dan SBDP, tapi kalian kerjakan di rumah nanti ya. Besok kita bahas. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.